मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तबलीग और दावत का काम क्या है? Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang mulia, apa itu usaha dakwah dan tabligh? Bagaimana cara kerjanya dan apa tujuannya? Maka kita mesti memahami 4 perkara yang saya akan sampaikan secara ringkas, yang mana apabila 4 perkara ini ada di dalam pikiran kita, ada dalam pemahaman kita, maka usaha dakwah dan tabligh ini akan jelas terbuka di hadapan kita. Kemudian tanggung jawab kita selanjutnya adalah menggunakan diri dan harta kita untuk buat kerja tersebut. Yang pertama sekali yang harus kita pahami adalah Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan 2 jalan untuk kehidupan manusia. Apabila manusia hidup selayaknya manusia di dunia ini, maka dia akan mendapatkan keselamatan di dunia, keselamatan di kubur, dan keselamatan di padang mahsyar, dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Dengan syarat jalan hidupnya adalah jalan hidup manusia, kehidupan insani. Tapi apabila manusia meninggalkan kehidupannya sebagai kehidupan manusia dan memilih jalan hidup syaitan, maka akan dibukakan pintu-pintu musibah kepada orang ini. Akan datang kesusahan dalam kehidupannya, dan semua keadaan akan menjadi buruk. Akan datang musibah ke dalam setiap rumah-rumah, akan memotong leher satu sama lain. Ini keputusan yang akan datang dari langit. Yang pertama, hidup sebagaimana manusia. Kemudian yang kedua, meninggalkan kehidupan manusia dan memilih kehidupan syaitan. Apa itu kehidupan manusia? Apa itu kehidupan insani? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam ayat ini, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka agama yang kita sebut-sebut ini, nama agama yang kita sebut ini adalah fitrah kehidupan manusia yang sesungguhnya, bawaan hidup manusia yang sesungguhnya. Jika manusia mengamalkan agama dalam setiap bagian dari kehidupannya, maka dia adalah manusia. Jika tidak, maka dia bukan manusia. Setiap bagian kehidupan, baik itu iman yang ada di dalam hati, baik itu ibadah, baik itu akhlak ataupun muamalah, ataupun kehidupan di dalam rumah, di dalam pertanian ataupun perdagangan, ataupun di dalam pemerintahan, baik kehidupan orang yang bekerja sebagai pekerja, ataupun kehidupan orang miskin, kehidupan orang kaya, kehidupan raja-raja ataupun kehidupan orang fakir, segala hal yang berkaitan dengan setiap bagian kehidupan, semuanya telah diatur oleh agama. Maka untuk itu dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka orang-orang memahami bahwasanya karena kita ini manusia, maka Allah berikan agama kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya agama ini adalah bawaan hidup manusia. Jika kamu hidup sesuai dengan agama, aturan agama, maka kamu manusia. Jika tidak, maka kamu bukan manusia. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwasanya jika manusia hidup sebagaimana hidupnya manusia dengan kehidupan insani, maka kami akan berbuat seperti ini kepada dia. Dan jika manusia ini meninggalkan kehidupan insaninya, memilih kehidupan syaitan, maka kami akan berbuat seperti ini kepadanya. Maka dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk manusia memutuskan kehidupan mana yang akan dia pilih dalam kehidupannya. Apakah itu kehidupan insani ataupun kehidupan syaitan. Dunia ini bukanlah tempat untuk bersenang-senang ataupun bermain-main. Dunia ini adalah tempat ujian. Apakah manusia memilih kehidupan insani ataupun kehidupan syaitan
Dan jika manusia hidup dengan kehidupan insani, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu keberkahan di dunia, dan di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala sediakan tempat-tempat dan derajat-derajat kemuliaan di surga. Maka karena ini adalah suatu hal yang sulit dipahami oleh manusia, apa itu kehidupan insani, maka untuk memudahkan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi-nabi. Di setiap zaman Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi-nabi, dan nabi tersebut kehidupannya telah dijaga dari kehidupan syaitan. Jadi yang selama ini kita dengar dari ulama bahwasanya nabi-nabi itu maksum, maksudnya nabi-nabi itu tidak berbuat dosa, bukan seperti ini. Maksud yang sebenarnya adalah jika kita ingin melihat kehidupan yang telah diselamatkan dari pengaruh-pengaruh syaitan, dan jika kita ingin melihat kehidupan insani yang sesungguhnya, maka lihat kehidupan nabi-nabi. Maka hal yang pertama sekali yang disampaikan oleh setiap nabi-nabi kepada manusia adalah yang pertama, bahwasanya seluruh alam semesta ini yang menciptakannya adalah satu zat yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Zat yang memelihara dan mengatur seluruh alam semesta ini, yang mendatangkan malam dan siang. Dia yang mendatangkan matahari dan bulan. Segala sesuatu ada di dalam kekuasaannya, dan segala sesuatu ini adalah milik Allah, dan semuanya ada di dalam kekuasaan Allah. Maka jadilah kamu milik Allah, dan jadikanlah Allah senantiasa bersamamu. Jadi bukan hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala Khalik, Allah Subhanahu wa taala Malik. Kalau seperti ini, orang-orang kafir pun dulu mengatakan seperti ini. Akan tetapi nabi-nabi dahulu menyampaikan seperti ini. Ketika segala sesuatu adalah milik Allah dan ada dalam kekuasaan Allah, maka jadilah kamu sebagai milik Allah, hiduplah sebagai milik Allah, dan jadikan Allah Subhanahu wa taala menyertaimu. Maka jangan seperti di bayan-bayan kita saat ini, selalu ditekankan Allah Khalik, Allah Malik. Tetapi maksud yang sesungguhnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, yakni jika segala sesuatu adalah milikku, kata Allah, fa aina tazhabun, kemana kamu berlari meninggalkanku? Maka syaitan, apa usahanya untuk memasukkan kehidupannya ke dalam kehidupan manusia? Maka syaitan mengatakan, ini harta, ini kekuasaan, ini tanah, dan ini toko. Maka sibukkan dirimu dalam perkara-perkara ini. Maka dia memutuskan hubungan manusia kepada Allah, dan menjadikan manusia ini hubungannya kepada benda-benda tadi. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Maka harta bertambah banyak, kekuasaan pun ada, tanah juga ada. Dengan adanya ini semua, malah bertambah susah, kesusahan semakin bertambah, musibah-musibah berdatangan dalam kehidupan, kerugian demi kerugian, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Maka pahami perkara ini sebaik-baiknya. Tidak ada sesuatu benda, tidak ada satu benda yang memberikan kebahagiaan kepada seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ketika manusia menjalani kehidupannya sebagai manusia, sebagai kehidupan insani, maka kami akan memberikan ini kepadanya. Dan jika dia meninggalkan kehidupan insani, memilih kehidupan syaitan, maka kami akan berikan ini kepadanya. Kemudian ketika manusia meninggalkan kehidupan manusiawinya, kemudian ternyata dia mendapatkan kesusahan, maka dia pun mencari cara bagaimana untuk keluar dari kesusahan ini. Maka satu usaha yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari kesusahan-kesusahan ini, itulah usaha dakwah dan tabligh. Maka usaha dakwah dan tabligh ini yang memberitahukan bahwasanya kamu sekali-kali tidak akan bisa keluar selamat dari kesusahan, dan keadaan sekali-kali tidak akan menjadi baik. Kerusakan tidak akan hilang sebanyak apapun cara yang diusahakan.
sebanyak apapun harta yang kamu dapatkan dan sebanyak apapun kebendaan yang ada pada dirimu, tidak ada sesuatu pun yang akan bisa menyelamatkanmu selama kamu tidak kembali kepada kehidupan manusiawi. Maka dakwah yang dibuat oleh nabi-nabi adalah memberitahukan kepada manusia bahwa jadilah kamu milik Allah, hiduplah kamu sebagai milik Allah. Dan untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala bersamamu, maka hiduplah kamu sebagaimana manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak minta apapun kepada hamba-hambanya selain ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu sebagai manusia, kenapa kamu tidak hidup layaknya sebagai manusia? Maka apabila manusia meninggalkan fitrahnya, meninggalkan kehidupan insaninya dan memilih kehidupan syaitan, kemudian dia pun mendapatkan kesusahan-kesusahan. Kemudian untuk memberitahu kepada manusia jalan keluar dari kesusahan yang dia dapatkan, Allah Subhanahu wa taala telah menjalankan silsilah kenabian, yang mana silsilah ini mulai dari Nabi Adam alaihi salam, kemudian terus berlanjut pada setiap masa, pada setiap kaum, pada setiap tempat. Kemudian pada akhirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatamul Anbiya, datang ke muka bumi. Maka beliau pun telah menggunakan seluruh kemampuannya, seluruh kekuatannya untuk memasukkan manusia kepada kehidupan insani. Kemudian setiap orang yang bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak hanya menyibukkan mereka di dalam ibadah saja, akan tetapi beliau memberitahukan kepada mereka sebagaimana penghambaan dan ibadah ini penting untuk membuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula untuk mengarahkan kehidupan manusia ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membawa manusia kepada kehidupan insani, dan untuk mengeluarkan manusia dari kehidupan syaitani. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan usaha dakwah ini, yang mana usaha ini tadinya hanya diberikan kepada nabi-nabi, kemudian kenabian ini telah ditutup ke atasku, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah menjadikan umatku sebagai naibku untuk mengarahkan kehidupan seluruh manusia. Mereka telah ditunjuk sebagai naib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepadaku. Sebagaimana nabi-nabi, di dalam setiap kehidupan nabi-nabi ini ada abdiyat, penghambaan, dan ada dakwah. Kedua perkara ini ada dalam setiap nabi-nabi. Untuk menghubungkan kehidupan manusia ini dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diberilah usaha ibadah untuk menghubungkan kehidupan sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikanlah usaha abdiyah, usaha ibadah. Dan untuk menghubungkan kehidupan seluruh manusia yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikanlah ini usaha dakwah. Dua perkara ini yang selalu dilakukan oleh setiap nabi-nabi terdahulu, maka umat ini pun telah diberikan oleh Allah dua perkara ini. Maka untuk menghubungkan dirinya sendiri dengan Allah, maka diberikan usaha abdiyat, penghambaan. Begitu pula tanggung jawab umat ini adalah yakni ukhrijat linnas, bahwasanya kamu tidak diciptakan hanya untuk rumahmu saja. Kamu tidak diciptakan untuk pasar-pasar. Kamu tidak diciptakan untuk sawah ladang, tanah. Kamu tidak diciptakan untuk pemerintahan ataupun kekuasaan. Ukhrijat linnas, sebagaimana kami telah menetapkan nabi-nabi ini untuk sebagai pembimbing kehidupan manusia, hidup manusia, kamu juga dijadikan seperti itu, yakni seluruh umat. Jadi seluruh umat ini telah diutus sebagai pengganti nabinya untuk seluruh manusia. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, apabila umat ini menyempurnakan tanggung jawabnya, melaksanakan
tugas kenabian yang diberikan kepadanya, maka aku akan berjanji untuk mengabulkan doa-doa umatmu sebagaimana aku mengabulkan doa para nabi. Aku akan menolong umat ini sebagaimana dulu aku menolong nabi-nabi. Aku akan memenangkan umat ini ke atas orang-orang kafir sebagaimana dulu aku memenangkan nabi-nabi ke atas mereka. Jadi janji ini bukan disebabkan karena sholat dan puasa yang dikerjakan umat ini. Jadi janji ini diberikan ketika umat ini menyempurnakan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Tanggung jawab yang telah diberikan kepada umat ini sebagai pengganti nabi-nabi. Maka sahabat-sahabat dahulu meninggalkan kota Makkah dan meninggalkan kota Madinah. Ini adalah bukan sesuatu yang mudah bagi mereka. Tapi untuk menyempurnakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai umat, mereka pun telah meninggalkan Makkah dan telah meninggalkan Madinah. Kemudian pengorbanan yang paling besar yang dibuat oleh setiap sahabat-sahabat radhiyallahu anhum adalah yakni sohbat, kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka dapatkan. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat tinggi sekali nilainya. Akan tetapi ketika dikatakan kepada mereka, kamu harus keluar untuk menyempurnakan tanggung jawab yang diberikan kepadamu, maka mereka pun keluar meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis dan melihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka paham jika tanggung jawab ini tidak disempurnakan, maka dunia mereka tidak akan menjadi baik dan akhirat pun tidak akan menjadi baik. Maka sampai 3 abad yang berlalu pada umat ini, orang-orang ketika itu untuk menyempurnakan tanggung jawab ini, mereka tidak memerhatikan dirinya, tidak memperhatikan ahli keluarganya, tidak mempedulikan pekerjaannya. Untuk menyempurnakan tanggung jawab ini, mereka telah menyebar ke seluruh dunia dari satu sisi ke satu sisi yang lain. Mereka telah merubah arah hidup manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menyelidiki bahwasanya saat ini semua umat Islam yang ada di seluruh dunia ini adalah hasil dari usaha yang dibuat oleh mereka, maka sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, tabi'in dan taba' tabi'in, ini 3 generasi, mereka telah membebaskan kota-kota dan negeri-negeri beserta dengan penduduknya. Maka mereka telah mengeluarkan manusia dari kekufuran dan membawa mereka kepada Islam, mengeluarkan manusia dari jahanam dan membawa manusia ke surga. Karena ada sebagian mereka hanya bisa membebaskan kota-kota dan negerinya saja, sedangkan tidak bisa membebaskan penduduk-penduduknya, tidak bisa mengarahkan kehidupan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jalan, yang mana jalan ini sudah benar-benar ditentukan. Satu usaha yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghubungkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nama usaha itu adalah dakwah ilallah. Dakwah ilallah adalah satu usaha untuk membawa kehidupan manusia ini kepada kehidupan insani, dan untuk bertaubat dari kehidupan syaitani, dan untuk menegakkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha untuk mendapatkan itu semua dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana usaha itu adalah namanya dakwah ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Beritahukan kepada mereka bahwasanya jalanku ini sudah ditetapkan, sudah ditentukan, yakni aku berusaha untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dengan cahaya hati dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan ini adalah jalanku
dan jalan setiap orang-orang yang mengatakan bahwasanya aku adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu di dalam khutbahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu senantiasa membaca ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dan setelah membaca ayat ini beliau berkata bahwasanya di dalam ayat ini untuk menjadi umat ini maka diberikan syarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah kamu bertanggung jawab untuk membimbing kehidupan seluruh manusia. Yang mana jika kamu menyempurnakan tanggung jawab ini, memenuhi persyaratan ini, maka pada hari kiamat kamu akan dibangkitkan bersama umat ini. Jika tidak, kamu tidak akan dibangkitkan bersama umat ini pada hari kiamat. Maka pada generasi pertama, seluruh umat ini adalah orang-orang yang berdakwah. Apa yang dimaksud dengan orang yang berdakwah? Sahibud dakwah, orang-orang dakwah adalah orang yang lebih memikirkan, lebih merisaukan bagaimana orang lain bisa masuk ke dalam surga daripada dirinya sendiri. Maka usaha pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah ilallah. Bagaimana supaya kita menyiapkan manusia untuk usaha ini setelah mereka ini bersedia menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, hidup sebagai milik Allah. Dan untuk hidup sebagai milik Allah tidak diberikan syarat apapun kecuali manusia harus hidup seperti mana manusia, hidup dengan kehidupan manusiawi. Dan kehidupan insani itu apa? Yang mana aku telah simpan dalam bentuk agama. Maka jika kamu hidup mengikutinya, mengikuti aturan-aturannya, maka kamu adalah seorang manusia. Jika tidak, maka kamu bukan manusia. Kemudian jika manusia tadi memilih kehidupan yang lain, maka untuk mengembalikannya kepada kehidupan insani, maka usahanya adalah dakwah dan tabligh. Usaha ini dahulu hanya diberikan kepada nabi-nabi saja. Kemudian setelah khatmun nubuwah, maka usaha ini telah diberikan kepada seluruh umat ini. Yang mana umat ini dahulunya menjadikan usaha ini sebagai maksud hidupnya. Hidup matinya untuk usaha ini. Mereka tidak merisaukan apapun kecuali hanya satu kerisauan. Bagaimana kita sendiri bisa hidup menjadi milik Allah, dan bagaimana seluruh manusia pun bisa hidup sebagai milik Allah. Yang mana jika umat ini menyempurnakan tugas dan tanggung jawab ini, maka yang pertama yang Allah berikan adalah doa mereka akan dikabulkan sebagaimana doa para anbiya, dan mereka akan mendapatkan pertolongan sebagaimana pertolongan yang diberikan kepada anbiya. Mereka akan dimenangkan ke atas orang-orang kafir sebagaimana nabi-nabi dahulu dimenangkan. Namun apabila umat ini tidak menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya, maka orang-orang kafir akan berlarian ke arah mereka sebagaimana orang-orang yang berebut makanan ke arah tempat-tempat makanan. Ini semua ketetapan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud usaha ini adalah untuk menjadikan orang-orang sebagai ahli ibadah dan sebagai ahli dakwah. Dan umat ini juga tadinya mereka semua adalah ahli dakwah. Kemudian setelahnya baru menjadi ahli ibadah. Suatu ketika ada satu orang seorang pengacara yang besar. Dia datang kepada saya di masjid tempat saya sholat itu. Berbagai macam orang datang sholat ke sana. Suatu ketika ada seorang pengacara yang besar. Dia sholat di masjid saya. Kemudian setelah itu dia jumpa dengan saya. Dia mengatakan, Maulana, Anda selalu menekankan orang-orang untuk keluar, untuk dakwah. Dan di sini juga jemaah sering keluar masuk di masjid sini. Padahal yang lebih dipentingkan dari itu semua adalah sholat gitu. Padahal yang paling penting dari itu adalah sholat. Terus kenapa Anda senantiasa menekankan orang-orang untuk keluar, berdakwah? Maka saya orangnya
bukan tipe orang yang senang berdebat. Maka saya mengatakan, Pak pengacara, apakah Anda pernah membaca buku-buku tentang sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dia katakan, sudah banyak buku-buku yang saya baca yang menceritakan mengenai kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya tanya lagi, apakah di antara buku-buku yang pernah kamu baca, di situ ada diceritakan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di depan Hajar Aswad, kemudian orang-orang di sekelilingnya pun mulai masuk Islam secara berbondong-bondong. Maka pengacara tadi pun kebingungan dengan pertanyaan saya ini. Maka saya pun mengatakan bahwasanya kalau di pengadilan sana kamu menunjukkan kehebatan, kekuatanmu di depan orang-orang, sekarang di sini kamu harus menjawab pertanyaan saya ini. Maka dia pun mengatakan bahwasanya saya tidak pernah menjumpai ada cerita seperti itu. Terus bagaimana caranya orang-orang bisa masuk Islam di zaman Nabi? Maka dia mengatakan Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka, sehingga mereka masuk Islam. Terus dia menjawab lagi, karena dia inilah seorang pengacara. Maka dia menjawab bahwasanya, akan tapi ketika itu Rasulullah berdakwah kepada orang-orang kafir, sedangkan Anda berdakwah kepada orang-orang Islam. Tapi kamu sudah percaya kan kalau Rasulullah SAW itu dulu buat dakwah? Kemudian yang kedua, kata beliau, orang-orang yang telah masuk Islam di zaman Nabi SAW, apa yang beliau perintahkan kepada mereka? Apakah beliau memerintahkan kepada mereka, datanglah kalian ke Baitullah, sholat di sana? Setelah didakwahi, mereka telah masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, apa yang mereka buat? Jadi yang pertama sekali mereka buat setelah masuk Islam itu bukan puasa, bukan sholat, bukan zakat, tapi dakwah. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini hanya ada pada kita, karena kita menganggap kita adalah orang Islam. Kita lahir dari keluarga Muslim, kita orang Islam. Kita tinggal di negara Muslim, kita orang Islam. Maka dalam pikiran kita, untuk apa berdakwah kepada orang Islam lagi? Sedangkan di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, ketika itu awal mula Islam, belum ada perintah-perintah yang lain. Belum ada perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, dan sebagainya. Pada masa itu yang ada adalah mereka masuk Islam disebabkan dakwah. Kemudian setelah masuk Islam mereka pun buat dakwah. Mungkin Anda pernah baca kisahnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau telah berdakwah di Baitullah. Maka orang-orang kafir telah menangkap beliau, kemudian memukuli beliau sampai beliau ini pingsan. Maka setelah itu orang-orang mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kamu telah mencelakakan dirimu sendiri dengan cara kamu berdakwah di Baitullah. Engkau telah mendatangkan musibah dalam dirimu sendiri karena buat dakwah. Maka apa yang beliau jawab? Beliau menjawab bahwasanya tidak ada sedikit pun musibah. Yang aku dapatkan adalah ketenangan di atas ketenangan. Jadi setiap pengorbanan yang dibuat untuk usaha ini, semuanya adalah mendatangkan ketenangan demi ketenangan. Mungkin Anda pernah dengar sahabat Bilal radhiyallahu anhu, lehernya diikat dan dia diseret-seret dalam keadaan seperti itu. Apa yang dikatakan kepada beliau? Bahwasanya kamu tinggalkan dakwah ini, ataupun kami akan berbuat ini dan itu kepadamu. Ketika itu beliau bukan lagi sedang sholat, tetapi semua ini beliau dapatkan hanya karena dakwah saja. Dan jawaban apa yang beliau berikan kepada mereka? Bahwasanya hidup mati saya hanya untuk perkara ini saja. Kemudian Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu, satu keluarga, semuanya mendapat siksaan. Mereka mengatakan bahwasanya nyawa kami boleh hilang, tapi dakwah jangan sampai hilang. Maka saya sampaikan bahwasanya di awal mula Islam, orang-orang masuk Islam disebabkan dakwah. Kemudian setelah mereka masuk Islam, tidak ada amal lain selain dakwah.
maka hidup mati mereka untuk perkara ini. Untuk itu sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka mudah mengorbankan segalanya untuk dakwah, dan mereka telah menyebar ke seluruh dunia untuk perkara ini. Sedangkan kita sekarang ini, kita mendapatkan Islam dengan cara yang berbeda-beda, sehingga kita tidak mementingkan dakwah. Maka dakwah ini adalah perwakilan, sedangkan ibadah ini adalah penghambaan. Yang mana di dalam penghambaan, di dalam ibadah ini Allah menjanjikan surga. Sedangkan di dalam perwakilan, di dalam dakwah Allah tidak janjikan hal ini. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwah ini adalah jika kalian menyempurnakannya, maka di dunia derajat kalian juga akan ditinggikan, dan di akhirat nanti derajat kalian juga akan ditinggikan. Dan umat ini pada awal mulanya zaman sahabat, mereka ini derajatnya tinggi bukan disebabkan ibadah, tetapi karena dakwah. Untuk itu sahabat senantiasa mengatakan bahwasanya karena perwakilan inilah kita melaksanakan tugas sebagai perwakilan inilah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kita ke atas musuh-musuh kita, dan akan mengalahkan musuh dari kita walaupun kita tidak mempunyai satu senjata pun. Maka ketika perang pertama yang terjadi dalam Islam, perang Badar, maka ketika itu keadaan umat Islam sebagaimana keadaan kita saat ini. Mereka mendapatkan perintah untuk menghadang kafilah Abu Sufyan dalam jumlah yang banyak dan mempunyai senjata. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita ingin menghadang kafilah Abu Sufyan, yang mana mereka memiliki senjata dan persediaan dan jumlah yang banyak. Maka jika kita ingin berperang melawan mereka, sedangkan kita tidak punya senjata, bukan berarti kami takut akan kematian. Kami akan rela mengorbankan nyawa kami, tetapi yang namanya perang itu pasti harus ada senjatanya. Maka mendengar hal seperti ini, datanglah Jibril alaihissalam turun dari langit, membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi pesannya? Isi pesannya adalah jika orang-orang kafir untuk berperang, mereka memerlukan senjata, memerlukan perlengkapan, dan memerlukan jumlah yang banyak. Kemudian kalian orang-orang Islam juga perlu akan hal-hal seperti itu. Kemudian apa faedahnya adanya aku, kata Allah. Allah bertanya kepada mereka, kemudian apa faedahnya dengan adanya aku, kata Allah. Kemudian disampaikan lagi bahwasanya untuk menenangkan kamu, maka aku mengirimkan kepadamu 1000 malaikat. Yang mana satu malaikat saja sudah cukup untuk menggulung dunia ini. Ini 1000 malaikat yang diturunkan. Maka sahabat-sahabat mengatakan bahwasanya kami tidak melihat itu 1000 malaikat yang turun, tapi yang melihatnya adalah orang-orang kafir. Maka ketika orang-orang kafir tadi masuk Islam, mereka menceritakan dalam peperangan Badar, kami melihat di tempat ini, di bukit ini, melihat dengan mata kepala kami sendiri, malaikat turun bersaf-saf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan lagi kepada beliau bahwasanya aku turunkan kepadamu 3000 malaikat. Kemudian difirmankan lagi, jika diperlukan lagi aku akan turunkan 5000 malaikat. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya aku sendiri yang akan turun langsung ke medan peperangan. Kemudian ketika orang-orang Islam mendapatkan kemenangan dan mereka menang di atas orang-orang kafir, maka anak-anak muda ketika itu mengatakan dengan semangatnya bahwasanya lihat bagaimana hasil dari kesungguhan kita dalam berperang. Maka turunlah wahyu dari langit, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kamu yang membunuh mereka, Allah yang membunuh mereka. Ini bedanya kita dengan sahabat. Sahabat dahulu ketika berperang, mereka menyertakan Allah dalam peperangan mereka, sehingga tidak akan mungkin mereka mengalami kekalahan. Dan hari ini yang ada umat Islam dipukuli di mana-mana.
Jadi Allah telah terangkan dalam Al-Quran, "Iyansurukumullahu fala ghaliba lakum." Jadi sebelum pertolongan Allah bersama kalian, jangan kalian turun ke medan tempur. Apabila pertolonganku telah bersama kalian, maka tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan kalian. Tapi jika kalian maju ke medan tempur tanpa pertolongan, tanpa menyertai pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan dikalahkan dalam medan peperangan. Sedangkan kita tidak pernah memikirkan akan pertolongan Allah. Selalu mengandalkan kemampuan masing-masing. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun kalian akan tetap menang. Ini jika kalian menyempurnakan tanggung jawab dakwah, bukan karena ibadah. Bahkan kepada orang yang mengamalkan agama 100% dalam kehidupannya, dia juga tidak mendapatkan janji seperti ini. Bisa jadi dia menang, bisa jadi dia kalah dalam menghadapi musuh. Jadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala janji kemenangan dalam setiap keadaan apapun, ini disebabkan karena menyempurnakan usaha dakwah. Jika ada yang berusaha ingin melawan kalian dan berusaha mengganggu perwakilanku, kata Allah, maka sama dengan mereka ini berusaha melawanku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya aku tidak akan biarkan mereka. Maka ini adalah perkara yang perlu kita pahami, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perwakilan ini kepada umat ini, orang-orang terdahulu, supaya mereka ini bisa menang ketika melawan orang-orang kafir. Maka harus ada seorang nabi di tengah-tengah mereka. Tanpa itu mereka tidak akan bisa menang melawan orang-orang kafir. Sedangkan umat ini, penting bagi umat ini untuk menyempurnakan tanggung jawab perwakilan dari Allah. Yang mana jika tanggung jawab ini disempurnakan, maka akan terbuka bagi umat ini pintu-pintu pertolongan. Di dalam Al-Quran banyak sekali diceritakan kisah-kisah mengenai Bani Israel. Karena kaum Bani Israel dahulu, ketika mereka menjadikan kehidupan mereka sebagaimana kehidupan nabi-nabi, dan menjadikan kehidupan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, maka tidak ada siapapun yang bisa melawan mereka, mengalahkan mereka. Namun ketika mereka meninggalkan kehidupan aslinya, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan Fir'aun di tengah-tengah mereka, sehingga Fir'aun menyembelih anak-anak mereka di hadapan mereka, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa. Musibah apa yang paling besar dalam kehidupan manusia ini? Jika seseorang anaknya dibelah, disembelih di hadapannya, tapi dia sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Maka kemudian Bani Israel mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, begitu besar musibah yang menimpa kami. Bagaimana caranya untuk menghilangkan musibah ini dari kehidupan kami?" Maka untuk menjawab doa-doa mereka, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi dan diutus kepada mereka. Maka beliau pun telah berdakwah kepada Bani Israel dan kepada Fir'aun. Fir'aun telah menyombongkan dirinya sehingga dia mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan yang paling tinggi dan tidak ada Tuhan yang lain selain aku. Maka Nabi Musa alaihissalam terus menasihati Fir'aun bahwasanya Tuhan itu adalah yang mana di tangannya adalah kematian dan kehidupanmu ada di tangannya, sehat dan sakitmu ada di tangannya, dan Tuhan itu telah mengutus aku kepadamu supaya aku memberitahukan kepadamu jalan keselamatan. Akan tetapi Fir'aun tidak mau mengerti, dan Bani Israel telah menerima dakwah ini. Kemudian setelah beberapa lama, maka Bani Israel mengatakan, "Wahai Musa, bahwasanya Fir'aun ini dia tidak mau beriman kepada Allah. Dia tidak mau beriman kepada kitab-kitab Allah, dan dia tidak mau beriman kepada Nabiullah. Dia senantiasa berbuat kezaliman, menzalimi orang lain. Mereka membunuh anak-anak kami." Nabi Musa alaihissalam diam.
Kemudian datanglah Jibril alaihissalam membawa pesan dari Allah. Pesannya adalah tidak ada gunanya kalian mengeluh karena kezaliman Fir'aun. Tapi jika kalian benar-benar membuat hidup kalian sebagaimana kehidupan nabimu, jika kehidupan kalian sudah benar-benar sebagaimana kehidupan Musa alaihissalam, maka pada saat itu aku akan memberikan pertolongan kepada kalian, tanpa itu aku tidak akan memberikan pertolongan pada kalian. Seperti yang kita katakan saat ini, kita senantiasa mengatakan yang penting kan kita orang Islam, yang penting kan kita Islam. Jadi bukan yang penting kita ini Islam, bukan seperti itu. Kita orang Islam, tetapi kehidupan mengikuti kehidupan orang kafir. Cara hidup seperti mana cara hidup orang kafir. Pakaian seperti pakaian orang kafir. Pergaulan seperti pergaulan orang kafir. Semua cara-cara yang digunakanlah cara orang kafir. Di rumah-rumah orang Islam ada salib-salib orang kafir. Padahal dia orang Islam. Islam tapi kehidupan seperti kehidupan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang keras, ancaman yang keras kepada orang Islam, tetapi kehidupannya seperti orang kafir. Ancaman di dunia yaitu dia akan hidup di dunia dalam keadaan terhina, yang mana tidak ada kehinaan yang melebihi kehinaan yang dia alami, yang dia dapatkan. Dan di akhirat nanti dia akan mendapatkan azab yang lebih keras dari itu lagi. Orang Islam tetapi membenci kehidupan Nabi, benci kepada kehidupan Nabi, benci pada kehidupan sahabat, akan tetapi senang kepada kehidupan orang-orang kafir. Pakaian seperti orang kafir, penampilan seperti orang kafir, pergaulan seperti pergaulan orang-orang kafir, belajar mengajar seperti orang kafir. Seluruh kehidupan diberikan kepada orang kafir. Ini orang Islam seperti apa yang begini? Kalimah yang dia ucapkan adalah kalimah Nabi, tetapi kehidupan yang dia kerjakan adalah kehidupan syaitan. Maka Bani Israel diberikan pesan seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan mengeluh seperti ini tidak akan memberikan faedah apapun kepada kalian. Bahwasanya kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, kepada kitab-kitabnya, dan kita juga orang yang beriman, orang Islam. Jadi tidak cukup hanya dengan mengatakan hal-hal seperti ini, tapi kalian harus memperbaiki kehidupan kalian. Jadikanlah kehidupan kalian sebagaimana kehidupan Musa alaihissalam, baru aku akan memberikan pertolongan pada kalian. Maka karena mereka ini lebih pintar dari kita, ataupun karena musibah yang sudah begitu banyak ditimpakan kepada mereka, maka mereka pun langsung merubah cara hidup mereka, merubah kehidupan mereka. Dalam waktu yang singkat mereka telah merubah kehidupan mereka. Maka ketika mereka telah merubah kehidupan mereka, datanglah pesan dari langit, bahwasanya beribadahlah kalian di rumah-rumah kalian, salatlah kalian di rumah-rumah kalian dengan tenang, yang mana biar aku yang menghancurkan Fir'aun. Aku sendiri yang akan menghancurkan Fir'aun. Maka yang pertama sekali ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya adalah musim kemarau, kekeringan. Maka Fir'aun pun mengatakan ini disebabkan Musa alaihissalam, maka kita mendapatkan musibah berupa kekeringan dan musim kemarau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin topan kepada mereka, kemudian banjir. Maka rumah Fir'aun, ini tempatnya, rumah Fir'aun itu ada di tempat yang bernama Al-Aqsur. Saya pernah lihat tempat itu. Maka kita pun bingung, heran. Padahal dari tempatnya Fir'aun itu, air di bawahnya mengalir 20 meter ataupun 30 meter di bawahnya. Tapi bagaimana air bisa masuk ke rumahnya? Jadi sungai Nil itu 30 meter di bawah rumah Fir'aun.
Sedangkan istana Fir'aun ini 30 meter di atasnya. Air sampai ke istananya. Tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka dia pun memanggil tentara-tentara. Supaya apa? Untuk menghilangkan musibah ini dalam kehidupannya. Maka tentaranya mengatakan, kami sendiri mengalami musibah yang sama, bagaimana kami bisa menyelamatkanmu? Maka dia pun memohon di hadapan Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu supaya dia menghilangkan musibah ini dari kami. Maka kalau musibah ini diangkat dari kami akan beriman kepadamu, dan kami akan biarkan kamu bersama kaummu kembali ke tempat asalmu di negeri Syam. Maka ketika musibah tadi hilang, kemudian selang beberapa lama setelah itu, mereka pun mengingkari janjinya. Dia katakan bahwasanya ketika itu Musa alaihissalam menggunakan sihirnya kepada kita. Dan sihir ini tidak selalu berhasil. Maka Musa alaihissalam berusaha memahami mereka bahwasanya ini bukanlah sihir, tetapi ini datang dari Allah SWT. Allah yang mengirim kepada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim lagi azab berupa belalang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya belalang yang ada pada kalian, yakni pada sahabat-sahabat, mereka memakan sayur-sayuran, rumput-rumputan yang hijau-hijau, tetapi belalang yang Allah Subhanahu wa taala kirim untuk menolong Nabi Musa alaihissalam, maka mereka telah masuk ke istana Fir'aun sehingga memakan batu-batuan yang menjadi dinding-dinding istana Fir'aun, sehingga istananya ini mulai runtuh. Jadi belalang yang dikirimkan begitu berbahaya sekali. Kemudian mereka kembali memohon kepada Nabi Musa alaihissalam supaya dihilangkan musibah ini dari mereka. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah sehingga musibah ini dihilangkan dan diangkat dari mereka. Namun setelah itu mereka kembali ingkar lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab berupa kutu. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan kutu. Di makanan mereka, di tempat tidur mereka dipenuhi dengan kutu. Maka banyak kutu di mana-mana. Kemudian mereka merasa kesusahan. Mereka tersiksa dengan itu semua. Kemudian mereka pun memohon kepada Nabi Musa alaihissalam supaya didoakan. Nabi Musa pun berdoa sehingga musibah itu hilang dari mereka. Kemudian mereka pun kembali ingkar lagi. Maka Allah kirim lagi azab berupa kodok. Maka di mana-mana dipenuhi dengan kodok. Di makanan mereka, di minuman mereka. Gelas yang sedang mereka pegang, di dalamnya ada air. Ketika diangkat, ada kodok di situ. Di kamar-kamar, di tempat tidur, di mana-mana, di setiap tempat ada kodok. Satu kodok dibunuh, maka lahir 10 kodok. Kemudian memohon lagi kepada Nabi Musa, didoakan lagi, azabnya pun hilang. Kemudian mereka ingkar lagi. Terakhir sekali yang dikirim adalah azab berupa darah. Di mana-mana darah. Dari hidung mereka mengeluarkan darah. Dari telinga mengeluarkan darah. Mulut mereka mengeluarkan darah. बदन से खून, खाना खून, पीना खून. Badan mereka mengeluarkan darah. Makanan mereka, di makanan mereka ada darah, di minuman mereka ada darah. Jadi darah di mana-mana. Maka kemudian mereka memohon lagi. Dia katakan bahwasanya kalian hanya inginkan 2 hal dari kami. Yang pertama, kami beriman. Yang kedua, kami membiarkan kalian kembali ke tempat asal kalian. Maka dua-duanya akan kami kerjakan. Tapi setelah azab itu hilang, maka mereka ingkari lagi janji mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam pun keluar bersama kaumnya, yang mana satu jemaah yang tidak memiliki senjata, yang tidak memiliki pedang. Jumlah mereka lebih kurang 10.000 orang. Senjata mereka yang paling besar adalah Allah bersama mereka. Jika Allah Subhanahu wa taala menyertai kita,
maka tidak ada kekhawatiran kepada sesuatu apapun. Maka ketika mereka sampai di negeri Yordan, maka di hadapan mereka ada laut. Kemudian di belakang mereka Fir'aun dan bala tentaranya, dan di tengah-tengahnya ada Bani Israel. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, kamu berhasil mengeluarkan kita dari daerahnya orang-orang Fir'aun, tapi sampai di sini ternyata kita terjebak. Maju ke depan kita akan tenggelam, kemudian kembali ke belakang, tentara Fir'aun yang tadinya mereka tidak mau melepaskan kita, apalagi sekarang. Maka Musa alaihissalam mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Laut tidak bisa menenggelamkan, Fir'aun dan tentaranya tidak akan bisa menangkap kita. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Tuhanku beserta dengan aku, bersamaku. Perkara yang paling penting, perkara yang paling besar yang ada pada diri seorang hamba adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Yang mana kita tidak pernah merisaukan perkara ini. Yang selalu dirisaukan adalah bagaimana supaya kita memiliki harta yang banyak, memiliki jumlah yang banyak. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kekuasaan. Bagaimana supaya penguasa bersama kita. Tidak pernah merisaukan bagaimana supaya Allah bersama kita. Maka di mana-mana kita tidak pernah melihat orang-orang merisaukan bagaimana supaya Allah bersama kita. Tidak ada hubungan sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di sana orang-orang dahulu yang senantiasa mereka risaukan, fikirkan bagaimana supaya Allah bersama mereka. Maka Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi. Tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maka diperintahkan supaya memukulkan tongkatnya ke laut. Setelah dipukul, maka laut berubah menjadi jalan-jalan. Dan sebelum diperintahkan, datang perintah untuk memukulkan tongkat ke laut, Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya bahwasanya aku diperintahkan untuk lewat di sini. Maka telah terbentuklah 12 jalan di laut, dan jumlah kabilah mereka ketika itu juga ada 12 kabilah. Maka ketika sedang berjalan melewati lautan, maka mereka pun memikirkan saudara-saudara kabilah-kabilah yang lainnya, apakah mereka juga bisa selamat melewati lautan yang sama. Maka seketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dari dinding-dindingnya tadi, sehingga satu sama lain mereka bisa saling melihat, kabilah-kabilah yang lain pun. Maka seluruh kaum Nabi Musa pun telah melewati jalanan itu. Kemudian setelah itu datanglah Fir'aun beserta tentaranya. Mereka telah melihat Bani Israel menyeberangi lautan. Maka Fir'aun mengatakan kepada tentara-tentaranya, Bani Israel telah berhasil menyeberangi lautan. Sekarang bagaimana dengan kita? Maka kekuasaan dan pemerintahan ini kebanyakan membuat orang-orang menjadi gila, setengah gila. Maka tentaranya mengatakan kepada Fir'aun, kamu dulu senantiasa berkata bahwasanya Bani Israel ini tidak punya apa-apa. Sungai adalah milik kamu, laut juga milik kamu. Maka ini sebenarnya jalan yang terbuka ini adalah yang berhak adalah untuk kamu, bukan untuk mereka. Ini jalan disediakan hanya untuk kamu. Maka pergilah tangkap mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga masih membuka jalan itu. Maka ketika seluruh tentara sudah masuk sampai ke tengah-tengah laut, lebih kurang 700.000, 800.000 jumlah tentara mereka, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada laut untuk menyatu kembali.
maka seluruh tentara pun telah tenggelam di dalam lautan. Sedangkan Bani Israel berhasil selamat menyeberangi lautan. Bani Israel mengatakan kepada Musa alaihissalam, apakah mereka sudah benar-benar tenggelam? Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasad Fir'aun, bangkainya, yang mana sampai sekarang bangkai Fir'aun masih tersimpan di museum di Mesir, di Qahirah. Saya pernah lihat jasadnya. Kemudian mereka pun terus berjalan sampai di gurun Sina, tempat yang tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Maka disebabkan perjalanan jauh, mereka telah diserang rasa haus yang begitu dahsyat. Mereka mengatakan bahwasanya kita sudah selamat dari kejaran Fir'aun, sekarang kita ditimpa kehausan yang sangat dahsyat. Maka Musa alaihissalam mengatakan, jangan khawatir, karena Allah bersama saya. Karena saya punya jalan keluar dari segala kekhawatiran. Tinggal menunggu perintah Allah saja. Maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan supaya mencari batu. Maka diperintahkan supaya memukul batu tadi dengan keras. Maka ketika batu tadi dipukul, keluarlah 12 mata air dari situ, sehingga membentuk 12 sungai. Setiap kabilah masing-masing mengetahui sungainya sendiri. Maka masalah haus pun telah selesai. Kemudian mereka mengatakan, sekarang kita lapar. Apa yang akan kita lakukan untuk menghilangkan lapar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya yang akan mengatur. Maka untuk keperluan makan minum mereka, Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan dalam jumlah yang begitu banyak, sehingga mereka makan dari situ selama bertahun-tahun. Jadi wa nazzalna 'alaihimul manna wassalwa. Manna dan salwa, dua jenis makanan, yang satu asin, yang satu manis. Dua jenis makanan ini terus mereka makan tanpa perlu usaha sedikit pun. Kemudian mereka mengatakan kepada Musa alaihissalam, bagaimana untuk melindungi diri kita dari sinar matahari, terik matahari? Tidak ada pelindung di atas kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka atap, yang mana atap ini dengan sendirinya melindungi mereka dari terik matahari di siang hari, kemudian malam harinya tertutup sebagaimana payung. Ini Allah berikan kepada mereka seperti ini, bukan 1 hari 2 hari, tapi bertahun-tahun kehidupan mereka seperti ini. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi ke atas mereka adalah apa yang saat ini terjadi pada kita. Maka mereka melihat kehidupan orang-orang kafir, mereka berjalan ke sana kemari dengan bersenang-senang, makan seenaknya, sekehendaknya, apa yang mereka inginkan mereka lakukan, mereka hidup dalam kesenangan, sedangkan kita harus hidup di bawah aturan, harus melaksanakan perintah, harus hidup dengan beribadah, menghambakan diri, dan dengan keimanan. Maka mereka mengatakan pada Musa alaihissalam, katakanlah kepada Tuhanmu bahwasanya kami sudah bosan makan manna wassalwa terus, supaya disediakan tanah bagi kita untuk kita garap dan kita bajak, supaya kita bercocok tanam, menanam berbagai macam sayur-sayuran, buah-buahan. Maka Nabi Musa pun berusaha untuk memahamkan mereka, menasihati mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna bil khair. Apakah kalian ingin mengganti kehidupan yang mulia dengan kehidupan yang hina? Apa yang kalian pikirkan adalah pemikiran yang salah. Karena apa? Karena yang sebenarnya mereka kehendaki adalah jika kita bisa hidup dengan kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri sebagaimana orang-orang kafir, mereka mengira akan lebih senang seandainya kita bisa hidup seperti mereka. Padahal jika kehidupan mengikuti kehendak hawa nafsu sebagaimana orang-orang kafir, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dari khazanahnya itu akan terhenti,
kemudian dia harus bekerja menghasilkan untuk keperluannya sendiri, sedangkan mereka tidak punya persiapan apa-apa untuk itu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, baiklah jika itu yang kalian inginkan. Tapi ketahuilah bahwasanya dengan kehidupan yang kalian inginkan itu terdapat kehinaan dan kesusahan dan kesempitan. Maka aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yakni bagaimana supaya manusia ini hidup dengan kehidupan insani. Jika manusia memilih kehidupan ini, aturan ini, menjalankan aturan ini, maka semua pintu-pintu ketenangan, pintu-pintu kesenangan akan dibukakan. Kemudian tidak akan ada kesusahan dalam kehidupan manusia, dan akan mendapatkan ketenangan, keselamatan dari musibah-musibah. Akan tetapi jika manusia meninggalkan jalan tersebut, melihat kehidupan orang-orang kafir yang ada di sekelilingnya, kemudian mulai mengikuti mereka, maka di dunia pun mereka akan hina, tertindas, dan di akhirat nanti akan hina dan tertindas selama-lamanya. Anbiya alaihimussalam diutus untuk mengeluarkan orang-orang kafir dari kehidupan, dari kekufurannya, dan membawa mereka kepada Islam. Maka lebih banyak lagi jumlah anbiya, nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan umat Islam, orang-orang yang tadinya sudah beriman dan mereka menjadi Islam, dari kehidupan-kehidupan kufur, dari kehidupan-kehidupan orang-orang kafir. Jadi memilih cara hidup sebagaimana cara hidup orang kafir, ini adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah. Apalagi kalau orang Islam memilih jalan hidup sebagaimana jalan hidupnya orang-orang kafir, cara-cara orang-orang kafir. Maka dahulu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan usaha dakwah kepada nabi-nabi. Di antaranya ada yang buat usaha untuk memasukkan orang-orang kafir ke dalam Islam. Kemudian ada mereka yang berusaha untuk mengeluarkan orang Islam dari kehidupan orang-orang kafir. Demikian juga dua usaha ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, sebagaimana yang pernah Allah berikan kepada nabi-nabi dahulu, untuk membawa orang-orang kafir ke dalam Islam. Kemudian juga usaha untuk mengembalikan orang-orang Islam yang tadinya mereka telah memilih kehidupan orang-orang kafir, dan mengembalikan kehidupan mereka kepada kehidupan Islam. Maka dimohon untuk kita semua, bagaimana kita untuk meniatkan 3 perkara. Niat yang pertama adalah kita siap untuk kembali kepada satu tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslimah, umat Islam. Karena dengan niat seperti ini, maka bantuan-bantuan gaib dari langit akan mengarah kepada kita. Bahwasanya kita siap untuk kembali kepada tanggung jawab kita, dan kita siap untuk melakukan berbagai macam cara bagaimana supaya umat ini, seluruh manusia di seluruh dunia, mereka pun bisa kembali lagi kepada tanggung jawab yang sebenarnya. Apakah sudah diniatkan seperti ini? Kemudian niat yang kedua adalah bahwasanya tanggung jawab ini tidak diberikan kepada perorangan, per kelompok, tetapi seluruh umat. Tanggung jawab ini telah diberikan kepada seluruh umat, yang mana umat ini semuanya tadinya siapa saja, imamnya, makmumnya, petaninya, pedagangnya, pemerintahannya, semua mereka melaksanakan dan menyempurnakan tanggung jawab ini. Maka untuk itu niat yang kedua yang perlu kita buat adalah mengembalikan seluruh umat, semua umat ini kepada tanggung jawab ini, dan menjadikan mereka orang-orang dakwah. Apakah sudah diniatkan? Jadi kita mau bawa semua umat. Kemudian niat yang ketiga ini agak berat, karena ini berhubungan dengan diri kita masing-masing. Niatnya adalah bahwasanya hidup kita, mati kita hanya untuk tanggung jawab ini.
yang mana tanggung jawab ini akan menjadi yang paling atas, yang paling utama dalam kehidupan kita. Kemudian yang lain-lainnya dalam kehidupan kita ini di bawahnya. Maka kita bisa meninggalkan kekuasaan untuk tanggung jawab ini. Bisa meninggalkan harta, bisa meninggalkan tanah air tempat kelahiran, bisa meninggalkan anak-anak. Akan tetapi usaha ini, tanggung jawab ini tidak bisa kami tinggalkan. Kami berjanji kepadamu seperti ini ya Allah. Karena Allah SWT berfirman bahwasanya jika kalian menyempurnakan tanggung jawab ini, maka semua keperluan kalian adalah tanggung jawabku, kata Allah. Dan tujuan dari tanggung jawab ini adalah bagaimana mengeluarkan manusia dari kehidupan kafir sehingga menjadi kehidupan insani dan kehidupan yang mengamalkan agama. Maka dengan itu juga kita niatkan bahwasanya selama ini yang mana kita telah memilih kehidupan kafir, kita bertaubat kepada Allah, dan kehidupan yang mulia yang telah diberikan oleh Allah kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum kita jadikan sebagai kehidupan kita. Nah, ini 3 niat ini mesti ada dalam diri kita. Apakah sudah diniatkan 3 niat ini? Maka dimohon untuk setiap orang yang ada di majma' ini, yang di dalam hatinya menganggap bahwasanya tanggung jawab dan usaha yang Allah berikan ini adalah suatu perkara yang sangat penting untuk disempurnakan, supaya mereka menyerahkan tangan-tangan mereka untuk tanggung jawab ini. Untuk berapa lama? Jika kita bertanya kepada sahabat radhiyallahu anhum seperti ini, selama tanggung jawab ini belum menjadi yang paling diutamakan dalam kehidupan ini, kemudian selama kekufuran, kehidupan kufur ini belum hilang, maka terus buat kerja ini, terus buat tanggung jawab ini. Nah, kalau kita sampaikan perkara ini kepada orang yang baru keluar 3 hari, maka mereka akan mati seketika itu juga. Ataupun ketika mereka sedang kembali pulang ke rumah mereka akan mati di sana. Karena tadinya adalah yang sesungguhnya adalah hidup mati kita untuk usaha ini. Kemudian telah datang masa bahwasanya orang-orang berkata bahwasanya apakah ini juga satu kerja yang harus dikerjakan? Karena apa? Karena hubungan dengan usaha dan tanggung jawab ini telah hilang. Maka untuk mewujudkan lagi, membangun kembali hubungan tersebut, orang-orang tua kita berkata bahwa seumur hidup pertama sekali kita luangkan waktu 4 bulan. Kemudian setiap tahun 40 hari. Dan setiap bulan 3 hari. Kemudian seminggu sekali buat jaulah, seminggu sekali hadir malam markas. Maka yang tadinya hubungan dengan tanggung jawab ini yang sudah hilang tadi akan tumbuh kembali. Sampai nanti satu saat bahwasanya kerja ini, tanggung jawab ini akan berada di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan yang lainnya berada di bawahnya. Tujuan akhirnya adalah seperti ini. Akan tetapi hubungan yang tadinya ada ini sudah hilang. Maka untuk mewujudkan kembali hubungan ini, maka dibuatlah tertib-tertib seperti tadi. Maka di dalam majma' ini, orang yang sudah pernah keluar 4 bulan 1 kali, kemudian dia sudah buat usaha di tempatnya, di kotanya, di daerahnya selama 2 tahun, 3 tahun dengan tertib yang benar, dan yang telah menjadikan usaha ini usaha yang paling atas, tanggung jawab yang berada paling atas. Maka dimohon untuk orang-orang seperti ini bangun dengan semangat, menyiapkan dirinya untuk keluar 7 bulan dan 1 tahun tanpa paksaan dari siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak menarik-narik leher seseorang untuk amal agama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ke dalam hati seorang hamba. Maka itulah yang disebutkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Maka kita bangun dengan semangat dan keinginan sendiri, menyiapkan diri kita siap untuk keluar 7 bulan dan 1 tahun. Silahkan